Biaya UKT yang terus meningkat sejatinya sudah menjadi isu di masyarakat sejak lama. Namun, lompatan UKT yang signifikan pada tahun 2024 menimbulkan kontroversi terutama dengan adanya kasus-kasus kenaikan biaya kuliah yang tidak masuk akal di sejumlah PTN. Baik pemerintah maupun kampus pun responsnya terkesan datar. Mereka justru menjerumuskan agar mahasiswa melakukan pinjaman pendidikan melalui bank maupun platform pinjaman online. Imbasnya, banyak mahasiswa yang terjerat utang demi membayar biaya kuliah. Pinjaman pendidikan pun sempat menjadi salah satu wacana yang digadang-gadang bisa menjadi solusi untuk permasalahan biaya pendidikan ini. Apa betul begitu? Dan sebenarnya, apa itu pinjaman pendidikan? Pinjaman pendidikan adalah perjanjian yang memungkinkan mahasiswa atau universitas meminjam biaya pendidikan kepada bank. Menurut Semeru Institute, ada dua jenis skema pinjaman pendidikan. Pertama adalah pinjaman hipotek yang jangka waktunya sudah ditentukan dari awal dengan pembayaran yang tetap atau student loan. Kedua adalah sistem pinjaman berbasis pendapatan atau income contingent loan. Dalam skema ini, mahasiswa bisa membayar kembali pinjamannya kalau penghasilannya sudah mencapai ambang batas tertentu. Konsep pinjaman pendidikan pun sudah sering diterapkan di banyak negara liberal. Memang, harapannya dengan adanya pinjaman pendidikan, calon mahasiswa dari kelas bawah dan menengah bisa mengakses pendidikan tinggi. Namun, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS, Yusuf Wibisono, justru menyebut skema pinjaman pendidikan ini sebagai ilusi kesejahteraan. Bahkan, Yusuf menyatakan bahwa gagasan pinjaman pendidikan adalah wacana kapitalis yang bertabrakan dengan semangat konstitusi. Karena itulah, Yusuf berpendapat bahwa solusi terbaik dari permasalahan ini adalah membebaskan sepenuhnya biaya kuliah alias gratis tis. Menurut Yusuf, mau itu student loan ataupun pinjaman pendidikan berbasis pendapatan, tetap saja juntrungnya banyak yang berakhir terjerat utang atau bahkan gagal bayar. Selain itu, Yusuf menyatakan pinjaman pendidikan hanya membuat sebagian besar lulusan perguruan tinggi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti rumah. Seperti sudah disinggung di awal, pinjaman pendidikan memang sudah pernah diterapkan di sejumlah negara. Seperti di Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lain-lain. Di Inggris, pemerintah menerapkan pinjaman pendidikan berbasis pendapatan dengan biaya yang dibayarkan sebesar 9% dari pendapatan dalam jangka waktu 40 tahun. Kalau dalam 40 tahun tidak lunas, utangnya akan diputihkan berapapun jumlahnya. Di Wales dan Skotlandia pun hampir sama, dengan jangka waktunya 30 tahun dan 25 tahun. Sementara di Amerika Serikat, diterapkan juga pinjaman pendidikan dengan jangka waktu pengembalian 20 hingga 25 tahun. Namun, saking mudahnya mengambil pinjaman pendidikan, ternyata membuat banyak warganya terlilit utang. Pada tahun 2024, Federal Reserve mencatat ada 43 juta warga Amerika Serikat yang menanggung utang kuliah. 94% debitur mengaku terbebani, 64% mengaku akan berhenti membayar, dan 9% lainnya bahkan sudah benar-benar berhenti membayar karena tak mampu lagi mencicil. Di Indonesia sendiri, sudah ada sejumlah platform pinjaman online pendidikan seperti Dana Cita, Cicil, Fintech, dan lain-lain.
Namun, bank plat merah seperti BRI dan Mandiri juga menyediakan pinjaman biaya pendidikan dengan sejumlah produk kredit. Untuk Bank BRI, mereka menawarkan produk kredit tanpa agunan atau KTA bernama Briguna yang ditujukan khusus untuk calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan S2 maupun S3. Briguna Pendidikan menawarkan plafon pinjaman mulai dari 75 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dengan suku bunga antara 0,65% sampai 0,72% dan tenor maksimal 10 tahun. Briguna juga menyediakan program take over pengalihan kredit dari bank lain khusus PNS di Kemenak RI. Sementara Mandiri juga menyediakan pinjaman pendidikan melalui program Mandiri KSM atau kredit serbaguna mikro yang memungkinkan para pemilik usaha atau UKM mengajukan pinjaman pendidikan. Sementara Dana Cita menawarkan pinjaman pendidikan sesuai kemampuan finansial calon peminjam dengan tenor 2 kali periode studi yang tersisa. Suku bunga yang diterapkan berkisar antara 1 sampai 1,75% per bulan secara flat dari jumlah pinjaman. Lalu Fintech yang menyediakan akses pinjaman dana pendidikan untuk sejumlah institusi yang bekerja sama dengan Fintech dengan suku bunga ringan bahkan ada yang mencapai 0%. Selanjutnya Cicil yang menawarkan opsi pembayaran cicilan selama 1 sampai 6 bulan dengan bunga sekitar 1 sampai 1,5%.